Drone militer Ukraina nyasar ke Kroasia, Presiden Mlanos langsung gelar rapat mendadak. Drone militer yang jatuh semalam di ibu kota Kroasia, Zagreb, diduga berasal dari Ukraina, kata Presiden Zoran Milosevich pada Jumat. Selama memimpin pertemuan Dewan Keamanan Nasional, pesawat berbobot 6 ton itu melakukan perjalanan melalui wilayah udara Rumania dan Hungaria sebelum mencapai Kroasia, ujar Milanovic yang mengutip laporan yang dia terima selama pertemuan tersebut. Drone tempur itu terbang melalui wilayah udara Hungaria selama sekitar 40 menit, kata Milanovic. Pesawat berbobot 6 ton itu melaju dengan kecepatan hampir 100 km atau 621 mil per jam dan menghabiskan 7 menit di atas Kroasia. Sebelum tampaknya kehabisan bahan bakar dan jatuh, kata Presiden. Milanovic menyebut insiden itu sangat serius tetapi menekankan bahwa itu tampaknya bukan semacam serangan terhadap negaranya. Dia mengatakan lega-legaan atas fakta bahwa tidak ada yang terluka oleh kecelakaan itu dan meminta Kroasia untuk tetap tenang. Presiden Rusia itu juga bertanya-tanya bagaimana pesawat tak berawak yang tidak begitu canggih itu bisa selama 1 jam dibiarkan terbang di wilayahnya udara NATO tanpa adanya pencegatan. Meskipun terdeteksi oleh stasiun radar, peristiwa itu menunjukkan bahwa negaranya perlu mengembangkan sistem pertahanan dengan lebih baik. Ketika ditanya oleh wartawan apakah Zagreb akan komplain ke Ukraina jika pesawat tak berawak itu dipastikan berasal dari Ukraina, Milanovic mengatakan bahwa Kiev memiliki kekuatan penuh untuk melawan serangan Rusia. Saya berharap untuk tidak terjadi lagi, telah katanya. Menteri Pertahanan Kroasia Mario mengatakan konferensi pers di mana dia mengatakan militer Kroasia tidak gagal dalam insiden itu karena pesawat itu tidak menimbulkan ancaman berarti. Sementara Robert Harans, Kepala Staf Umum Kroasia, yang berbicara bersama menteri membenarkan bahwa Zagreb tidak mengerahkan jet tempur sebagai tanggapan atas pelanggaran drone terhadap wilayah udara Kroasia. Pesawat yang jatuh di lingkungan Zagreb pada Kamis malam secara luas dianggap sebagai drone pengintai Tu-141 Street yang dirancang Soviet Helen menolak untuk menetapkan kepemilikan pesawat tak berawak. Ledakan dahsyat yang dipicu jatuhnya drone tempur suara era Uni. Drone tempur itu diketahui awalnya terbang dari arah Ukraina, melintasi Hungaria, kemudian jatuh dekat Zagreb. Tidak ada korban tewas maupun luka dalam insiden tersebut. Namun akibatnya, ledakan itu meninggalkan bekas lubang yang cukup besar. Selain itu, sejumlah kendaraan dikabarkan rusak, meski belum diketahui apakah drone tempur itu milik Ukraina atau justru Rusia. Namun, posisi NATO yang diketahui mendukung Ukraina membuat kecurigaan mengarah kepada Rusia. Media lokal Kroasia melaporkan ledakan terdengar di dekat Danau Sarun, Zagreb saat kejadian. Petugas kemudian mendekati lubang besar 2 pesawat dan beberapa kendaraan rusak akibat dampak ledakan di lokasi. Drone terbang pada ketinggian 1.300 meter dari arah Hungaria, kemudian jatuh 7 menit setelah memasuki wilayah udara Kroasia. Sebagai informasi, Hungaria dan Kroasia merupakan anggota NATO yang telah menyatakan mendukung Ukraina. Presiden Kroasia Zoran Milanovic mengatakan, berdasarkan informasi awal drone itu jatuh karena kehabisan bahan bakar. Kami memperkirakan itu adalah kecelakaan, bukan aksi militer yang ditujukan beberapa Kroasia, kata Milanovic di Reuters pada Jumat. Sementara itu, Menteri Pertahanan Marko Milanovic menegaskan masih menyelidiki insiden itu sehingga belum bisa memberikan banyak komentar. Itu merupakan insiden sangat serius. Kami harus menyelidiki secara menyeluruh, kata Milanovic. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto mengatakan pemerintahnya bekerja sama erat dengan Kroasia dan sekutu NATO. Otoritas kami sedang menyelidiki apa yang terjadi. Menurut kata ini, wilayah utara beberapa anggota NATO termasuk Hungaria terpengaruh oleh pembangunan drone, kata Szijjarto. Dia mengatakan belum jelas apakah drone itu milik Rusia atau Ukraina meski arahnya dari negara itu.
Rusia memperingatkan negara-negara tetangga yang menampung pesawat militer Ukraina saat invasi berlanjut. Salah satu Rumania yang merupakan anggota NATO yang disebut Rusia bisa saja berujung terlibat dalam konflik bersenjata. Kami mengetahui secara pasti bahwa pesawat tempur Ukraina yang terbang ke Rumania dan negara-negara tetangga lainnya, disebut juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Kazikov dalam pernyataan video relasi Reuters pada Senin. Penggunaan jaringan lapangan udara di negara-negara ini untuk menjadi pangkalan penerbangan militer Ukraina yang kemudian digunakan melawan tentara Rusia bisa dianggap sebagai keterlibatan negara-negara ini dalam konflik bersenjata, bila tegasnya. Menanggapi perintah Rusia, Perdana Menteri PM Rumania Deco Kiua menyebut sebagai teritorika. Ini murni teritorika yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Warga sipil tewas, aturan konflik yang bersenjata dilanggar, ujar Juja dalam pernyataan saat wawancara dengan televisi lokal. Lebih lanjut, Juja mengatakan bahwa Rusia melakukan apapun untuk menakut-nakuti Rumania. Kami tidak punya alasan untuk merasa terancam, telah tegasnya. Juja kemudian membahas insiden yang dilaporkan militer Rumania hari pertama invasi Rusia ke Ukraina. Saat itu sebuah jet tempur Ukraina dicegat saat kedapatan mengudarai di wilayah udara Rumania dan dipaksa untuk mendarat. Pilot jet tempur Ukraina memberitahu kepada otoritas Rumania bahwa aksi masuk Ukraina udara Rumania disebabkan oleh masalah teknis. Dalam pernyataannya, Kazikov juga mengklaim bahwa hampir semua pesawat tempur Ukraina telah dihancurkan. Rusia telah memerintahkan pasukannya memperluas serangan di Ukraina dari segala arah setelah Ukraina melakukan berbicara di Belarus. Tentara Rusia sebelumnya sudah menusuk ke ibu kota Ukraina, Kiev, kemudian akhirnya mundur karena menghadapi perlawanan keras pada hari ketiga invasi yang diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah pihak Ukraina melakukan proses negosiasi, hari ini semua unit diberi perintah untuk mengembangkan kemajuan dari segala arah sesuai rencana operasi, kata juru bicara militer Rusia Igor Kazikov dalam sebuah pernyataan disita dari AFP pada Sabtu. Rusia mengatakan pada Jumat bahwa Putin siap mengirimkan deklarasi ke Belarus untuk melakukan pembicaraan, namun Ukraina menginginkannya dilakukan di Warsaw. Ukraina mengatakan sedang diserang dari beberapa sisi, termasuk di Belarus. Konashenkov mengklaim pasukan Rusia tidak menargetkan wilayah sipil. Kendati begitu, ada berbagai bukti yang tersebar luas menyatakan kebalikannya. Ukraina menjelaskan pada Sabtu bahwa setidaknya 198 orang tewas dan serangan Rusia, termasuk 3 anak-anak. Sejauh ini, Rusia yang menginvasi Ukraina sejak 24 Februari belum menyatakan jumlah korban di pihaknya.